Dalam dunia akademik, kejujuran menjadi fondasi utama. Tetapi, masih banyak yang menganggap menyalin karya orang lain sebagai jalan pintas yang aman. Loh, kok kamu tinggal kopi-kopi doang? Emang gak dimarahin sama dosen? Boleh aja sih, emangnya kenapa? Kan yang penting selesai. Padahal, Ya udah sih. itu bisa membawa konsekuensi besar. Rek, info penting. Minggu depan libur kita. Iya, Kak. Berita cepat memang sering membuat kita bersemangat. Namun, apakah setiap kabar yang datang selalu benar adanya? Tanpa kita sadari, informasi yang belum jelas kebenarannya bisa dengan mudah menyebar. Jadi, ini saudari Lisa yang mana ya? Saya, Bu. Nanti setelah kelas ini, ikuti saya bertemu di ruangan saya. Nisa, kamu tahu kenapa saya panggil? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu. Kamu merasa berbuat kesalahan atau tidak? Sepertinya tidak. Di mata kuliah saya, di tugas kemarin? Tidak. Tidak. Oke, masih ingat tugasnya ngapain kemarin? Membuat artikel. Buat artikel. Oke. Nisa, ini setiap tugas ya, baik tugas Anda dan teman-teman Anda, saya cek terkait dengan similarity index-nya. Di sini lihat berapa untuk nilai Turnitin tugasnya Nisa. Di sini saya cek lagi isian konten artikel Nisa itu adalah isian artikel saya. Anda tidak jujur di mata kuliah saya. Melihat ketidakjujuran ini, bisa jadi saya tidak akan meluluskan Nisa di mata kuliah saya untuk semester ini. Plagiarisme bukan sekedar kesalahan kecil. Ia adalah bentuk pencurian intelektual. Seringkali kita baru sadar setelah ditegur betapa pentingnya menjaga integritas dalam belajar. Mohon maaf, Bu. Sekali lagi saya mohon untuk perbaikan. Terima kasih, Bu. Setiap kesalahan memang menyakitkan, namun kesempatan untuk memperbaiki selalu ada. Yang terpenting, kita berani mengakui dan belajar darinya. Jadi terkait bagaimana siswa atau mahasiswa dalam mengerjakan tugas, tentu saja dalam tugas itu, terutama misalkan makalah atau artikel ilmiah, tentu mahasiswa atau siswa itu membutuhkan referensi. Yang membutuhkan referensi di sini bagaimana referensi yang digunakan itu menggunakan sumber yang valid. Salah satunya misalkan jurnal. Maka untuk mencari jurnal yang valid dan kredibel, maka bisa menggunakan Vivis Bullet gitu ya, dan mengecek satu persatu jurnalnya. Kita juga bisa melihat dari jurnal yang diterbitkan oleh pihak jurnal yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi kita harus memang benar-benar tracing di situ ya, jurnal yang akan kita jadikan referensi. Kemudian yang kedua terkait buku. Buku yang kita gunakan itu adalah buku yang melalui proses penerbitan, dan untuk mengecek buku yang baik itu biasanya kan yang terdaftar di Perpustakaan Nasional, sehingga itu ada ISBN-nya Mbak, jadi bisa kita cek di situ. Itu Mbak terkait dengan jurnal dan buku yang bisa dijadikan referensi. Selanjutnya, bagaimana ketika kita memiliki siswa atau mahasiswa terlanjur menggunakan jurnal yang tidak valid gitu ya, maka kita bisa mengembalikan tugasnya, meminta mereka untuk merevisi gitu ya, dan juga kita bisa melakukan cek plagiarisme gitu ya, cek plagiarisme apakah dia memang mengutip dengan cara yang benar dari jurnal dan buku, atau mereka plak gitu ya istilahnya, atau langsung mencomot tanpa menuliskan sumber dari jurnal tersebut, sehingga tentu saja itu menjadi sesuatu yang tidak baik gitu ya untuk dilakukan sebagai seorang siswa atau mahasiswa. Melihat kesalahan orang lain kadang mengingatkan kita pada masa lalu. Saat itu, pilihan kita adalah membiarkan atau berubah menjadi lebih baik. Besok jadi libur tahu. Ini hoax, Asrofi. Mulailah dari kita sendiri. Jadilah mahasiswa yang jujur, teliti, dan bijak. Ingatlah selalu, saring sebelum sharing. Apakah informasi ini sudah dicari tahu kebenarannya? Itu ada kop suratnya tak dulu. Ada kop suratnya. Sudah dilihat belum? Ini yang tanda tangan siapa surat edarannya? Apakah ini asli atau tidak? Sudah dicek? Kayaknya asli. Nah, itu kita harus tahu surat edarannya. Ini asli atau tidak. Karena sejauh ini belum ada informasi resmi. Khawatirnya ini adalah berita yang tidak benar.